Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Perkenalkan saya, nama saya Waode Arsya, Sarjana Sosial Magister Sains. Saya menempuh jenjang pendidikan S1 pada program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo. Saya juga menempuh S2 pada Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Dayanu Iksanuddin. Saat ini saya mengajar di Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Dayanu Iksanuddin. Pada semester ini, salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Manajemen, Inovasi dan Pelayanan Publik dengan bobot SKS 3 SKS. Mata kuliah ini diprogramkan oleh mahasiswa semester 4, oleh karena itu pada hari ini saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, latihan, dan studi lapangan. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengajaran, terlebih dahulu saya menjelaskan tentang deskripsi singkat, luaran yang diharapkan, dan metode pembelajaran pada mata kuliah Manajemen, Inovasi, dan Pelayanan Publik. Mata kuliah Manajemen, Inovasi, dan Pelayanan Publik ini mengkaji tentang pentingnya pelayanan publik dalam perspektif administrasi publik atau administrasi negara, pengelolaan sumber daya manusia dengan meningkatkan kinerja pelayanan yang berorientasi pada pembangunan yang lebih baik dalam hal pelayanan publik. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik yang akan dibahas dalam 16 kali pertemuan, 14 kali tatap muka, dan ada ujian tengah semester serta ujian akhir semester. Dalam hal ini, dan mahasiswa diharapkan juga bahwa mampu menjelaskan seperti apa konsepsi manajemen pelayanan publik. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan manajemen pelayanan publik, kemudian mampu mengimplementasikan pengembangan sistem pelayanan yang berorientasi pada pelayanan publik. Kemudian mahasiswa mampu membedakan antara penciptaan budaya pelayanan publik. Kemudian mahasiswa mampu mendiskusikan kemampuan lembaga adat dalam mengembangkan potensi ekowisata masyarakat pesisir, karena mata kuliah ini adalah salah satu luaran dari hibah penelitian Kemenristek Dikti pada tahun anggaran 2018, dijadikan salah satu item dalam pertemuan kelima di mata kuliah ini. Kemudian mahasiswa mampu membandingkan pengukuran kinerja pelayanan. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan sistem pelayanan publik dalam negara kesatuan yang desentralisasi. Kemudian mahasiswa mampu membedakan antara transparansi dan akuntabilitas pelayanan. Kemudian mahasiswa mampu membedakan manajemen pelayanan publik yang responsif dan inklusif. Kemudian mahasiswa mampu membandingkan manajemen kolaboratif, bagaimana kemitraan antara pemerintah dan lembaga non-pemerintah dalam pelayanan publik. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu mengkategorikan kewirausahaan publik. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu mengkategorikan strategi dalam struktur birokrasi, strategi dan struktur birokrasi menuju good governance. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu mendesain pengembangan pengukuran kerja dengan balance scorecard, serta mahasiswa mampu mengintegrasikan bebas korupsi melalui zona integrasi yang efektif. Setelah mengetahui gambaran singkat mata kuliah Manajemen, Inovasi, dan Pelayanan Publik pada semester ini adalah salah satu mata kuliah yang saya ampu. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran dengan metode ceramah, diskusi, dan latihan. Metode ceramah yang saya lakukan adalah memberikan mahasiswa pemahaman tentang materi-materi yang akan saya bahas. Kemudian selanjutnya pendalaman materi yang dilakukan dalam proses diskusi, tanya jawab, dan latihan.
Dalam proses diskusi dan tanya jawab ini, mahasiswa dapat berinteraksi secara langsung dengan dosen maupun berinteraksi sesama mahasiswa dalam hal pertanyaan dan memberikan jawaban. Proses perkuliahan ini dilakukan secara tatap muka selama 2 kali 50 menit untuk 1 kali pertemuan, ditambah dengan belajar terstruktur 60 menit per jam serta per minggu, dan belajar mandiri 60 menit per jam per minggu. Serta sistem penilaian yang saya lakukan adalah teknik tes dan non-tes. Teknik tes saya lakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada pertemuan ke-8 dan evaluasi akhir semester pada pertemuan ke-16. Kemudian setiap pertemuan itu setelah selesai memberikan materi itu ada tugas yang mesti dijawab oleh mahasiswa. Sedangkan teknik non-tes saya lakukan pada setiap akhir pertemuan, bagaimana mahasiswa mampu meringkas dan meresume materi yang sudah saya berikan. Dalam materi ini ada referensi yang mesti dimiliki oleh mahasiswa, ada buku utama, referensi utama, ada manajemen pelayanan publik terbitan dari Agus Duyanto, ada buku memahami good governance dalam perspektif sumber daya manusia, kemudian ada budaya pelayanan publik, kemudian ada referensi reformasi birokrasi dan pelayanan publik, kemudian ada buku telaah kritis administrasi dan manajemen sektor publik di Indonesia, kemudian ada manajemen inovasi pelayanan publik, serta ada manajemen pelayanan pengembangan model konseptual penerapan Citizen Charter dan standar pelayanan minimal. Kemudian berdasarkan hasil tes dan non-tes yang telah saya berikan, saya melakukan penilaian akhir pada setiap mahasiswa untuk menentukan kelulusan mereka. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pembelajaran saya pada mata kuliah manajemen inovasi dan pelayanan publik secara tatap muka. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Ya, alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pagi menjelang siang hari ini kita masih dipertemukan dengan mata kuliah manajemen inovasi dan pelayanan publik. Tak lupa pula salawat serta salam selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Materi kita adalah pertemuan kelima ya pada pagi hari ini. Namun untuk melihat kemajuan pemahaman kalian tentang mata kuliah manajemen inovasi dan pelayanan publik, saya ingin tanyakan kepada kalian, apakah materi kemarin dan minggu lalu tentang penciptaan budaya pelayanan sudah dipahami atau belum? Saya minta, sudah atau belum? Sudah. Oke, terima kasih. Saya minta mahasiswa coba dijelaskan tentang ringkas penjelasan tentang penciptaan budaya pelayanan. Siapa yang bisa jawab? Ya, Yusni, silakan Yusni. Apa yang Anda pahami tentang materi penciptaan budaya pelayanan? Baik, terima kasih. Materi kita sebelumnya yaitu penciptaan budaya pelayanan publik. Di situ terdiri dari 4 item, yaitu advocating culture, sharing culture, extracting culture, dan interactive culture. Nah, dijelaskan minggu lalu bahwa dalam Indonesia budaya pelayanan publik itu diterapkan dengan caring culture. Mengapa? Karena caring culture itu menunjukkan rasa humanis, empati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, terima kasih Yusni. Di antara 4 budaya pelayanan itu, yang mana yang cocok kita gunakan di Indonesia? Caring culture. Kenapa caring culture? Karena caring culture itu dia menunjukkan rasa empati untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oke, terima kasih ya, menggunakannya hati ya, kita empati sehingga apapun yang kita sampaikan ke orang itu bisa tersampaikan, tidak hanya
teori semata, tetapi bagaimana empati orang itu kita juga harus rasakan apa yang orang rasakan ya. Terima kasih. Kemudian kita lanjut pada materi hari ini adalah pertemuan kelima. Materi ini adalah salah satu materi yang saya ambil dari hasil penelitian dosen pemula yang lolos hibah pendanaan pada tahun 2017. Judulnya Pemanfaatan Lembaga Adat dalam Mengembangkan Potensi Ekowisata Masyarakat Pesisir. Kenapa materi ini saya masukkan sebagai salah satu materi kuliah pada manajemen inovasi pelayanan publik? Karena saya juga mengharapkan bahwa mahasiswa itu juga tidak hanya menerima materi teori di kelas, tetapi bagaimana mengaplikasikan teori yang ada, kemudian bagaimana dia mentransfer inovasi sehingga menjadi sebuah karya ilmiah. Jadi bukan hanya skripsi yang dikaryakan oleh mahasiswa, tetapi ada juga tulisan-tulisannya yang bisa menjadi sumber inspirasi dari mahasiswa itu sendiri. Jadi saya juga mengharapkan bahwa mahasiswa itu tidak hanya menerima teori kelas, tetapi bagaimana praktek lapangannya. Makanya di pertemuan kelima ini, pemanfaatan lembaga adat ini saya masukkan sebagai salah satu luaran penelitian dosen pemula pada tahun 2018 ya. Hasil penelitian ini dilakukan di Buton Selatan. Mengapa penelitian ini saya ambil? Karena diharapkan dalam menginovasi, bagaimana inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bagaimana memanfaatkan, bagaimana meningkatkan, dan bagaimana melihat dunia usaha, baik industri lokal maupun industri luar. Karena kita tahu bahwa Kabupaten Buton Selatan itu sangat strategis dalam mendukung dan dengan sarana dan prasarana yang memadai, seperti itu ya. Kemudian yang menjadi kelemahan dalam penelitian ini bahwa karena di Buton Selatan itu sebagian besar kalau yang menyangkut masalah kegiatan memix antara kegiatan pemerintahan dengan kegiatan lokal seperti kegiatan adat budaya itu kayaknya belum tersentuh. Pemerintah itu sepenuhnya belum dijadikan sebagai tempat-tempat wisata, objek wisata baik budaya lokal, memix antara lokal dengan adat itu sebaiknya ada kaitan antara pemerintah setempat dengan pemerintah adat karena itu bisa menjadi pemasukan bagi desa atau kabupaten itu karena bisa mendatangkan devisa. Kalau orang datang ke tempat-tempat kegiatan adat itu bisa mendatangkan devisa bagi tempat itu. Kemudian dalam menata kelola lembaga adat juga belum terlihat secara maksimal. Sebagian juga dalam kegiatan pemerintahan juga itu kadang-kadang yang masyarakat adat itu dia tersingkirkan, belum terlalu mendominasi masuk di dalam kegiatan pemerintahan. Ada jeda antara adat dan pemerintahan. Kadang-kadang kalau di kegiatan adat, ketua adat itu dia posisi di depan, tetapi kalau yang di dalam kegiatan pemerintahan mereka diundang sebagai masyarakat biasa, bukan sebagai lembaga adat. Kemudian yang ketiga yang menjadi kelemahan dalam penelitian ini adalah belum adanya pembinaan serta pendampingan agar rasa percaya diri timbul dalam mengelola potensi ekowisata yang ada di daerah tersebut. Seperti itu. Kemudian yang menjadi hasil penelitian juga ini, saya juga mewawancarai beberapa tokoh adat yang berkaitan dengan fungsi dari lembaga adat itu adalah ada ketua adat, kemudian ada ketua adat ini dia dua fungsinya. Pertama misalnya kalau yang menyangkut membangun rumah, mendirikan rumah baru atau pesta panen atau mau turun melaut itu ada ketua adatnya yang kalau di daerah itu dia sebagai orang yang dianggap mampu atau bisa untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan adat dan budaya. Kenapa tokoh adat ini dia berperan dalam pembersihan air yang ada di Desa Lampanairi, biasanya disebut dengan Pandai Pidau. Kenapa mereka? Karena mereka menjaga ekosistem, mereka menjaga air, mereka menjaga pohon yang ada di daerah di Lampanairi ini supaya
masyarakat yang ada di pesisir pantai itu bisa memanfaatkan air ini dengan baik. Kalau ini terkontaminasi atau sumber mata air ini kotor atau banyaknya penebangan pohon, ini otomatis sumber debit air yang ada di pegunungan akan hilang. Seperti itu ya. Kalau sudah tidak ada debit air, otomatis saat musim kemarau itu air akan susah ya. Begitu. Kemudian seperti apa peran pemerintah, masyarakat, dan pemuka adat dalam mengembangkan potensi ekowisata masyarakat pesisir? Dalam penelitian ini, pihak pemerintah belum dilibatkan dalam kegiatan Pilu Munuwe'e. Ini berdasarkan hasil wawancara saya dengan Kepala Dinas Pariwisata beberapa waktu yang lalu, tahun lalu, bahwa kegiatan ini, Pilu Munuwe'e yang ada di Desa Lampanairi ini, belum melibatkan pemerintah setempat. Kemudian semua kegiatan yang menyangkut Pilu Munuwe'e ini hanya melibatkan perangkat desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan warga desa saja, karena belum ada keinginan dari masyarakat untuk melibatkan pemerintah. Itu yang menjadi hal-hal yang mestinya dilibatkan juga pemerintah, karena tanpa adanya keterlibatan pemerintah dalam semua kegiatan itu akan susah ya, seperti itu. Kemudian untuk melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan di mata air Wandoke ini, bisa menurut saya sebagai dosen pengampu mata kuliah dan yang lolos hibah kemarin, melihat bahwa peluang dalam kegiatan ini adalah bisa mendatangkan wisatawan. Karena ini adalah tempatnya seperti yang kalian lihat pada gambar, ini adalah air jatuh yang ada di pegunungan di desa Lampanairi. Mungkin yang dari Lampanairi sudah pernah ya ke sini. Jadi dia ada air jatuh itu, kalau ini dijaga, debit airnya itu akan bisa mengalir ya, lancar sampai di pesisir. Kemudian masyarakat yang diakui juga bahwa masyarakat yang ada di desa ini, yang tinggal di pesisir desa Lampanairi ini sangat tergantung dengan mata air Wandoke. Jadi memang perlu keterlibatan masyarakat, perlu keterlibatan pemerintah dan pihak lain untuk bagaimana ini tetap terjaga, kemudian bagaimana bisa mendatangkan wisatawan. Ini adalah salah satu kegiatan tahunan yang ada di desa Lampanairi. Kemudian ini juga salah satu objek yang unik. Saya kebetulan hadir pada kegiatan ini. Dan itu ada pemangku adat, pemuka adatnya yang duluan, dia datang dan membuka mata airnya, kemudian kita membersihkan mata air. Jadi sebenarnya kegiatan adat ini juga sangat baik, karena kenapa ada kegiatan ini? Ketua adatnya itu dia membersihkan kotoran-kotoran yang menutup mata air yang mengalir ke desa. Kalau mata airnya tertutup, otomatis tidak bisa mengalir. Ada batang pohon, ada daun-daun, kemudian ada tanah yang sudah mengendap, itu merusak. Jadi diakui juga bahwa dengan kegiatan ini, walaupun ini adalah kegiatan adat, kegiatan budaya, itu juga bisa mempengaruhi, ya, bisa membuat kita bahwa ternyata dengan kegiatan ini bisa menjaga hutan dengan baik. Kemudian bagaimana kita mau jaga hutan, bagaimana kita mau datangkan air yang jernih, air yang baik kalau hutannya sudah sudah habis, sudah dipotong semua. Kemudian yang kita lihat juga bahwa belum ada sosialisasi, belum ada orang luar juga yang datang, belum ada juga warga lokal bagi pemerintah desa untuk menyampaikan keluar bahwa kami punya kegiatan adat budaya yang unik yang bisa dilihat oleh orang lain, baik yang di seputar desa itu ataupun yang di luar desa itu, seperti itu. Nah, kita lihat seperti apa faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan potensi ekowisata pada desa ini. Adalah pertama, wisatawan. Wisatawan itu bisa mempengaruhi potensi, maksudnya bisa mendatangkan devisa. Kalau ada wisatawan, otomatis pemasukan desa itu akan bisa ada. Kemudian informasi bisa dari mulut ke mulut, bisa lewat sosial media, ya. Kemudian memperbaiki fasilitas pelayanan.
Kalau orang datang, oh di mana tempat objek wisata Wandoke, oh ditunjukkan, oh ada di sini, ada penunjuk arahnya untuk ke tempat itu. Kemudian ada dukungan dari masyarakat lokal. Kalau masyarakat lokal bisa mendukung kegiatan ini, otomatis orang akan datang. Kalau masyarakat lokal agak abai, mereka lokal, orang lokal sendiri tidak mau menerima orang yang datang, bagaimana juga orang mau datang di tempat itu. Kemudian adanya transportasi, ada transportasi yang mendukung sehingga orang tertarik untuk datang ke tempat itu. Kalau yang punya transportasi pribadi mungkin bisa, tapi kalau tidak, ya gitu. Kalaupun transportasi juga ini tidak ada, ya transportasi umum. Kalaupun tidak ada, bagaimana jalan menuju ke tempat itu? Sudah punya transportasi, tapi kalau sarananya tidak bisa, otomatis tidak bisa. Setidaknya sampai di batas orang bisa membawa kendaraan, ya. Karena kalau naik gunung, otomatis kendaraan tidak bisa naik, ya seperti itu. Ya. Kemudian dari penyampaian materi tadi tentang pemanfaatan lembaga adat dalam mengembangkan potensi wisata yang ada di Desa Lampanairi, Kabupaten Buton Selatan itu, khususnya di mata air Wandoke. Yang kami harapkan, saya sebagai dosen pengampu mata kuliah ini dan kebetulan juga sebagai salah satu dosen yang lolos hibah di pemanfaatan lembaga ini, mengharapkan bahwa baik masyarakat setempat maupun kita sebagai orang luar yang ada, sebaiknya nilai-nilai kearifan lokal itu tetap terjaga, tetap terpelihara. Ya, kemudian ritual yang berkaitan dengan ritual ini bukan ritual yang seperti kalian pikirkan bahwa ada asap, bukan seperti itu, tetapi membersihkan mata air yang tertutup oleh ranting pohon, kemudian tanah yang naik, kemudian pohon-pohon yang tumbang karena dia posisi berada di atas gunung, ya. Kemudian dibutuhkan keterbukaan antara pemerintah dan masyarakat desa sehingga kearifan lokal ini, khususnya Pilumunuwe ini dapat terjaga sampai kapanpun. Mungkin yang orang warga lokal masih bisa melihat itu, tapi orang luar besok-besok mungkin sudah tidak bisa. Kalau sudah tidak ada pohon yang ada di atas Desa Lampanairi, otomatis kegiatan itu sudah tidak ada juga. Otomatis untuk mendatangkan wisatawan juga tidak mungkin. Jadi butuh kerjasama antara pemerintah dan pemangku desa yang ada, pemangku adat yang ada di Desa Lampanairi. Ya, sampai di sini ada yang saya minta untuk, ada mungkin yang belum paham tentang materi yang saya berikan. Coba ada yang lain? Saya tunjuk Windy. Kenapa tidak angkat tangan? Baik, terima kasih Ibu. Di sini saya ingin menanyakan sejauh mana lembaga adat berperan dalam mengatur tata kelola nasional dan adat istiadat, serta apa tantangan yang dihadapi lembaga adat di Desa Lampanairi dalam mempertahankan fungsi dan peranannya. Ya. Terima kasih. Sejauh mana perangkat apa tadi? Peran lembaga adat, ya. Peran lembaga adat itu di dalam mempertahankan kegiatan ritual adat budaya yang ada di Desa Lampanairi itu sampai hari ini masih tetap terjaga. Walaupun antara Desa Lampanairi dengan Desa Bola ada pemisahan. Sekarang kan dipisahkan Desa Bola dan Desa Lampanairi. Desa Bola itu adalah, disitulah rumah adatnya. Cuma ada di Desa Bola. Rumah adat yang ada di Desa Lampanairi sudah tidak ada karena dia pecah. Kemudian sampai hari ini ritual ini masih dipertahankan oleh perangkat desa yang ada di Desa Lampanairi. Tinggal bagaimana kepala desa menganggarkan ini, memasukkan ini sebagai kegiatan tahunan dan melibatkan pemerintah supaya ini bisa tetap terjaga dan kegiatan ini juga bisa dilihat oleh banyak orang, bukan hanya orang-orang kalangan tertentu saja. Pada slide ke-6 tadi yang dijelaskan tentang kegiatan yang diakui oleh masyarakat yang ada di desa, yang semua kegiatan menyangkut Pilumunuwe hanya melibatkan perangkat desa, tokoh adat, tokoh masyarakat dan warga desa, karena belum ada keinginan dari masyarakat untuk melibatkan pemerintah di situ. Kira-kira ada alasan lain kenapa masyarakat dan perangkat desa memiliki keinginan untuk tidak melibatkan pemerintah dan pelaksanaan pemerintah dalam pelaksanaan ritual Pilumunuwe. Padahal jika dilibatkan pemerintah, saya kira
bisa dikembangkan menjadi acara yang lebih besar dan dikenal luas di masyarakat, khususnya di daerah Kabupaten Buton tersendiri. Karena kita juga yang di luar dan ada di dalam daerah Buton Selatan, kita maksudnya belum tahu kalau ini ada di sini. Ya. Jadi apakah mereka punya alasan sendiri kenapa tidak melibatkan pemerintah di sini? Ya, terima kasih. Sebenarnya perangkat desa bukan tidak melibatkan pemerintah, tetapi para ketua adat itu dan perangkat desa masih menganggap bahwa itu kegiatan internalnya mereka. Menganggap bahwa itu adalah kegiatan internal sehingga menurut mereka tidak penting untuk melibatkan pemerintah. Setelah kami datang dengan melakukan penelitian tentang Pilu Munoe ini, maka dibukalah peluang itu oleh kepala dinas. Mereka meminta juga bahwa ini boleh dimasukkan sebagai kegiatan tahunan yang ada di desa Lampanairi. Karena kemarin dia masih tertutup. Kenapa dia tertutup? Karena dianggap bahwa itu hanya kegiatan rutinitas setiap tahun di desa itu saja. Hanya masyarakat desa, kepala desa yang memang hari itu full libur, tidak ada kegiatan karena ada kegiatan itu di desa, di mata air ini. Namun sekarang karena zaman, kemudian IT, kemudian komunikasi, kemudian informasi sudah banyak, ya sudah bisa dibuka dengan Dinas Pariwisata melihat bahwa ini adalah salah satu peluang untuk mendatangkan wisatawan dengan membuka akses bahwa tiap tanggal ini, tiap bulan ini ada kegiatan Pilu Munoe di Desa Lampanairi. Seperti itu ya. Sudah paham yang lain? Paham ya? Ya, jadi terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan materi yang berbeda. Namun untuk itu sebelum saya tutup, saya harapkan kalian mereview materi kita hari ini untuk persiapan minggu depan. Dan juga di mata kuliah saya juga selalu menggabungkan selain teori, selain ujian tengah semester, ada ujian akhir semester, ada juga praktek lapangan. Di dalam praktek lapangan itu kita akan melihat seperti ini juga. Maksudnya bagaimana kalian bisa mengembangkan potensi sebagai mahasiswa, bukan hanya teori kelas, tetapi bagaimana kalian bisa beradaptasi di luar. Ya, jadi materi kita hari ini saya tutup sampai di sini. Kita ketemu lagi dengan materi berikutnya di minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu.